Diari terkutuk. Suasana siang ini cerah sekali. Terlihat semua murid sedang memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Mungkin agar pada saat pelajaran selanjutnya dimulai, mereka tidak akan merasa tegang. Banyak murid yang berlalu lalang di depan kelasku dengan bebasnya, namun tidak denganku. Hanya karena saat pelajaran pertama aku mendapat masalah, aku jadi harus berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah nanti. Dan setelah hukuman ini selesai, masih ada salah satu hukuman lain yang menggangguku. Dan hukuman itu adalah membersihkan halaman sekolah. Benar-benar menyebalkan. Padahal masalah yang tadi kan bukan salahku. Lucky, maaf ya, sesal Rani sambil menatapku. Kita kan friend, masa mau ngambek terus? Ia menarik-narik tanganku. Teman sih teman, tapi kalau kena hukuman jangan ngajak-ngajak dong, jawabku ketus. Iya, maaf deh. Rani terus menatapku dengan wajah seperti akan menangis, hingga membuatku merasa iba. Sahabatku yang satu ini memang tahu bagaimana cara membuatku berhenti marah padanya. Saat sekolah sudah terlihat sepi, aku dan Rani masih menyapu di halaman sekolah. Padahal jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1:30. Tapi sampah di halaman belum habis juga. Benar-benar menyusahkan. Hore, akhirnya kerjaan kita selesai juga, kataku dengan sangat senang setelah melihat halaman yang sejak tadi kami bersihkan telah bersih. Oh iya Lucky, aku harus pulang dulu nih, soalnya setelah jam lagi aku ada les bahasa Inggris. Kamu gak apa-apa kan harus buang sampah sendirian, tanya Rani. Gimana ya? Aku berpikir sejenak. Ya udah deh, gak apa-apa, kataku sambil tersenyum tipis. Oke, kalau gitu aku duluan ya. Rani beranjak pergi setelah mengambil tasnya di kelas. Sebenarnya sih membawa tempat sampah ini sendirian pasti akan terasa berat. Tapi karena Rani sering membantuku, jadi aku akan menganggap ini sebagai balas budi. Aku menjinjing tempat sampah itu menuju kontainer. Karena kontainernya sedikit tinggi, aku jadi harus mengangkat tempat sampah itu agar bisa mengeluarkan isinya. Benar-benar berat, lenganku jadi terasa sakit. Setelah tempat sampah itu kosong, aku segera melangkah kakiku untuk menuju kelas. Namun setelah beberapa kali, aku menghentikan langkahku. Kini pandanganku tertuju pada sebuah buku berwarna biru yang ada di dekat kontainer. Aku meletakkan tempat sampah itu yang kubawa lalu memungut buku itu. Ini diari, tanyaku sambil membuka satu persatu lembaran buku itu. Sepertinya buku ini sudah dibuang. Kulihat tulisan berwarna merah yang tertulis dalam buku itu. Susah payah aku membaca tulisan itu, tapi tetap tak bisa. Tinta yang digunakan sangat tipis juga telah luntur seperti terkena air. Ya ampun, udah jam segini, seruku setelah melirik jam tanganku yang telah menunjukkan pukul 2. Aku meletakkan buku itu ke tempatnya semula, lalu menjinjing tempat sampah dan berlari menuju kelas. Setelah mengunci kelas, aku bergegas pergi meninggalkan sekolah. Tapi saat sampai di gerbang, langkahku berhenti. Aku teringat dengan buku diare yang kutemukan tadi. Tiba-tiba perasaan aneh menghampiriku. Rasanya ingin sekali aku mengambil dan membawanya pulang. Tapi yang aku tahu itu hanyalah diare yang telah lusung dan terbuang. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari menuju kontainer. Meski rasa lelah sudah kurasakan sejak tadi, aku tetap memaksakan diri untuk berlari lebih cepat. Namun saat sampai, aku sudah tak menemukan diare itu lagi. Aneh, padahal tadi aku sudah meletakkannya di sini. Apa mungkin ada orang lain yang telah mengumutnya? Aku bertanya-tanya. Aku berusaha mencari diare itu di sekitar tempatku meletakkan tadi.
Akhirnya aku menemukannya. Kulihat diare itu berada di dalam tempat sampah yang ditinggalkan kelas lain. Mungkin ada orang lain yang menemukannya setelah aku pergi lalu membuang karena menganggapnya sampah. Jika itu benar, beruntung orang itu tidak mengambilnya. Sore ini aku duduk termenung di dekat jendela. Ada banyak hal yang kupikirkan hingga membuat kepalaku terasa pusing. Salah satu hal yang aku pikirkan adalah tugas bahasa Indonesia yang akan dikumpulkan besok. Tapi masalah utamanya bukan itu. Yang membuat kepalaku pusing adalah bagaimana caranya aku mengerjakan PR kalau bukunya saja tidak ada. Salahku juga sih karena bukunya menghilang. Oh ya, diarinya. Seruku setelah teringat dengan buku diare itu, aku mengambil tasku untuk mencarinya juga. Sebuah pulpen yang akan kugunakan untuk menulis pengalaman yang aku alami hari ini. Dear Diare, 3 hari yang lalu aku gak sengaja menghilangkan buku bahasa Indonesiaku. Gimana ya, padahal besok ada tugas yang harus kubawa. Mana gurunya galak lagi. Masa aku mau dihukum lagi kayak tadi? Andai aku bisa, aku akan meminta agar Pak Ahmad tidak bisa datang untuk mengajar besok. Apapun alasannya, aku ingin dia tidak bisa mengajar. Dan satu lagi permintaanku, aku ingin agar bukuku bisa ketemu secepatnya. Ya, walaupun aku tahu kalau penulis diare itu gak akan bisa menyelesaikan masalahku, tapi setidaknya aku bisa ngerasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Soalnya aku bisa menceritakan masalahku, walau hanya pada buku diare. Ini masih lebih baik daripada aku harus bercerita pada ibuku, yang nantinya aku malah dimarahi. Hari ini kelas ramai sekali, benar-benar mirip pasar. Kulihat teman-temanku terus mondar-mandir untuk menghampiri temannya yang ada di bangku lain. Sementara aku masih berdebar-debar sambil melihat ke arah pintu karena takut kalau Pak Ahmad tiba-tiba datang dan langsung memeriksa PR-nya. Duh, gak bisa kubayangkan. Hukuman apalagi akan menimpaku hari ini. Woi, kok bengong? Dani berteriak tepat di telingaku hingga membuatku kaget. Aku menatapnya kesal. Ih, ganggu orang aja. Gerutku kesal. Sudah pagi-pagi stres, dikagetin lagi. Gimana gak tambah stres? Ya deh, aku minta maaf, katanya setelah duduk di sebangku. Oh ya, Pak Ahmad mana? Kok dari tadi gak kelihatan? Tanyaku penasaran. Kamu gak tahu, Rani menatipi serius. Apa? Hari ini tuh Pak Ahmad gak bisa ngajar, katanya sih lagi sakit. Aku tertegun mendengar jawaban Rani sakit, batinku. Perasaan kemudian Pak Ahmad masih bisa mengajar di kelas sebelah, kok sekarang tiba-tiba sakit ya? Tapi sudahlah. Bukanlah itu artinya ia adalah hari keberuntunganku. Dengan begitu aku tidak akan kena hukuman. Setidaknya aku masih punya waktu seminggu lagi untuk menemukan buku itu. Bosan nih, main yuk, ajak Rani. Main apa? Pancasila ada 5 dasar, tapi pakai lempiran. Oke, setuju. Aku membuka tasku untuk mengambil buku tulis untuk mendapatkan selembar kertas, tapi bukannya mendapat selembar kertas, aku malah mendapat benda yang kucari selama ini. Ini kan, tanyaku sembari menatap buku bahasa Indonesia. Yang ini ada di dalam tasku, tapi kenapa bisa ada di sini? Bukannya aku belum bisa menemukan buku ini? Ah, pasti ini hanya kebetulan saja. Setiap hari aku terus menulis semua masalah yang aku alami dalam buku ini, entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Aku tetap tak memperdulikannya, tapi setelah mengisi lembaran-lembaran diare ini, aku menyadari satu hal, yaitu setelah aku menulis permintaan dalam buku diare ini, maka beberapa saat kemudian permintaanku pasti terkabul. Sejak menyadari hal itu, aku terus menulis semua permintaanku dalam buku diare itu. Karena aku yakin kalau permintaanku pasti akan terkabul. Saat aku bertemu dengannya, dadaku selalu terasa berdebar-debar. Saat melihat senyumannya, hatiku terasa berbunga-bunga. Dan saat mendengar suaranya, hatiku merasakan kedamaian. Dia adalah orang yang membuat hariku menjadi indah.
karena dia telah membuatku merasakan cinta. Di tempat ini aku selalu bisa melepas semua rasa lelahku. Saat melihat langit dari jendela kamar, rasanya semua rasa lelah itu hilang begitu saja apabila setelah aku memiliki buku diare itu. Senang sekali rasanya kalau semua permintaanku bisa terkabul setiap hari. Hanya saja lembaran buku diare ini tidak akan bisa mengabulkan semua permintaanku yang memiliki banyak harapan ini. Tapi aku tak peduli, meski lembaran buku ini hanya tinggal 3 lembar, tapi aku akan tetap menuliskan permintaan yang satu ini. Dear Diary, sejak dulu aku menyukainya saat dia ada di dekatku. Rasanya ingin sekali aku menyatakan kalau aku menyukainya, tapi kenapa ya selalu tak bisa. Setiap kali aku ingin mengatakannya, rasanya lidah dan bibirku jadi kaku hingga tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dear Diary, aku harap dia juga punya perasaan yang sama denganku. Jika itu benar, aku ingin sekali dia mengungkapkan perasaannya padaku. Dan saat dia menyatakannya, aku harap aku juga bisa menyatakan kalau aku juga menyukainya. Semoga harapanku yang satu ini bisa terkabul seperti harapanku sebelumnya. Tapi kenapa aku tidak merasa yakin, padahal setiap penulis harapan yang lain, aku selalu yakin harapanku itu akan terkabul. Kenapa sekarang tidak? Apakah karena aku terlalu gugup? Keesokan harinya harapanku terkabul lagi. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Alex menghentikanku sebelum aku keluar dari kelas. Awalnya dia menatapku penuh keraguan, lalu tiba-tiba ia mengatakan kalau dia menyukaiku. Aku sungguh merasa senang. Tanpa ragu aku menjawab kalau aku juga menyukainya. Tapi tak seperti biasanya, hari ini aku bisa menyatakan hal itu dengan sangat mudah. Kini aku merasa ini adalah hari terindah dalam hidupku. Ini semua berkat buku diare itu. Aku jadi merasa menjadi orang paling beruntung karena pernah memiliki buku diare itu. Dengan langkah yang terasa ringan, aku melangkah kaki menuju rumah. Itu semua terjadi setelah Alex menyatakan perasaannya padaku. Kubuka pintu rumah tak seperti biasa. Hari ini rumah kelihatan sepi sekali, padahal biasanya ada ibu yang selalu bersantai sambil menonton TV di ruang tamu. Tapi kenapa hari ini sepi sekali ya? Aku terus menunggu di rumah. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 9, tapi tak ada seorang pun yang datang. Bahkan ayah yang harusnya sudah pulang bekerja juga belum datang. Sebenarnya mereka kemana sih? Membuatku khawatir saja. Tiba-tiba aku mendengar suara motor dari luar, disusul dengan suara pintu gerbang yang terbuka. Karena penasaran, aku segera berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Kulihat ibu berlari dengan sangat terburu-buru, sementara di luar ada seorang wanita yang tak kenal sedang menunggu ibu dengan motornya. Ibu dari mana? Kok wajah ibu pucat? Tanyaku cemas. Ibu menghentikan langkahnya, wajahnya terlihat basah karena air matanya yang mengalir dengan deras. Ayahmu, kata ibu dengan suara sesak, sepertinya ia sudah menangis terlalu lama. Ada apa dengan ayah? Tanyaku semakin panik. Ayahmu kecelakaan, sekarang keadaannya sedang kritis. Ibu menangis semakin keras lalu memelukku dengan sangat erat. Ibu akan kembali ke rumah sakit, kata ibu setelah melepas pelukannya. Ia mengambil sebuah foto keluarga yang ada di ruang tamu. Setelah itu ia berlari keluar menyusul temannya. Aku ikut, teriakku. Berusaha menghentikan ibu, ia tak mendengarku. Motor yang ditumpanginya telah melaju dengan sangat cepat. Kenapa ini bisa terjadi? Kataku sambil terus menangis. Aku ingin sekali nyawa ayah terselamatkan, tapi bagaimana caranya? Aku ingat diare itu pasti bisa membantuku, seruku. Tanpa membuang waktu, aku segera berlari ke kamar dan mengambil diare itu. Setelah itu, aku segera menuliskan permintaan kalau aku ingin ayahku selamat. Tiba-tiba lembaran diare itu berubah warna menjadi merah. Saat diare itu masih ada di genggamanku, tiba-tiba cairan warna merah membasahi tanganku. Warnanya mirip sekali dengan darah.
Aku sangat takut. Tanpa berpikir panjang, aku melempar diare itu ke lantai. Gumpalan asap muncul di kamarku. Lama-lama bentuknya menyerupai wujud manusia. Tak sampai 1 menit, gumpalan itu berubah. Dan yang membuatku terkejut adalah gumpalan itu kini berubah menjadi sosok seorang pria yang tak kukenal. "Siapa kau?" tanyaku gemeteran. Namaku Virgo. Aku adalah pemilik diare sebelumnya." "Kau?" jawabnya sambil mendekat ke arahku. "Kenapa kau bisa ada di sini?" "Aku akan menjelaskan tentang buku diare ini padamu," katanya yang membuatku tak mengerti. "Dulu aku juga sama sepertimu, karena diare ini bisa mengabulkan semua permintaanku. Aku terus menggunakannya sampai lembar terakhir. Saat aku menulis di lembar terakhir itulah aku mengerti kalau diare ini bukanlah diare yang hanya bisa mengabulkan permintaan pemiliknya, tapi diare ini juga memiliki kutukan, jelas panjang lebar." "Kutukan?" Aku masih belum mengerti. "Iya, kutukan bagi siapa saja pemilik diare ini, maka orang itu akan menghilang dari dunia ini setelah mengisi lembar terakhir. Tapi orang itu tidak mati, melainkan berkurang dalam diare ini, tidak mati. Di dalam diare itu ada banyak sekali siksaan. Di sana kau akan merasa sangat kesakitan karena kau masih menjadi seorang manusia. Lalu jika kau ingin keluar dari dalam diare itu, maka kau harus mencari orang untuk menggantikanmu. Dengan kata-kata lain, orang itu akan dijadikan korban selanjutnya. Hanya saja saat kau telah berhasil keluar, wujudmu bukanlah sebagai manusia, melainkan sebagai roh. Itu artinya kau sudah mati. Dan sekarang giliranmu Lucky, sama seperti lembar yang tersisa dalam diare itu. Sisa hidupmu hanya tinggal 2 tahun lagi, karena setiap kau mengisi 1 lembar diare ini, maka itu artinya kau mengurangi 1 tahun sisa hidupmu sendiri, sambungnya. "Tapi aku belum mengisi lembar terakhir." "Itu dia masalahnya," kata Virgon sambil mengambil buku diare itu. "Di dalam diare ini, kau baru saja membuat kesalahan." "Yap, kesalahan itu sangat fatal, karena kesalahan itu sama saja artinya dengan mengisi lembar terakhir diare ini." "Memang apa salahku?" "Kau telah membuat permintaan yang tak bisa dikabulkan oleh diare ini, yaitu meminta buku diare ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu artinya kau juga telah bersedia menukarkan nyawamu dengan nyawa orang yang ingin kau selamatkan. Tapi kau masih bisa membatalkan permintaan itu dengan membakar lembaran ini, tapi sisa-sisa hidupmu akan berkurang setelah 1/2 tahun." "Kalau begitu berikan saja nyawaku pada ayahku," katanya sambil menangis. "Apa?" Virgon kelihatan kaget setelah mendengar pernyataan. "Tapi dalam diare ini masih ada 1 lembar lagi. Kau masih bisa membuat permintaan yang lebih baik daripada yang kau memberinya untuk orang lain." Virgon berusaha mengubah pikiran. "Lalu apa untungnya bagiku? Bukankah sama saja? Jika aku terus menulis di buku diare ini, maka itu artinya aku mengurangi sisa hidup. Lalu apa bedanya kalau aku memberi nyawaku pada ayahku yang selama ini selalu menjagaku?" kataku dengan sangat yakin. "Apa kau yakin?" Virgo berusaha memastikan. "Ya, aku yakin dan benar-benar yakin," jawabanku mantap. "Baiklah, kalau begitu sekarang peganglah tanganku." Virgo mengulurkan tangannya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. "Sekarang aku akan memasukkan dalam diare ini. Aku jamin ayahmu akan selamat," sambungnya. Cahaya putih menyinari sekelilingku. Tiba-tiba tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kulihat tubuhku menjadi titik-titik cahaya yang bergerak masuk ke dalam diare itu. Semakin aku masuk ke dalamnya, lembaran buku diare itu berubah menjadi putih sama saat pertama kali aku menemukannya. Sementara semua hal yang kutulis selama ini hilang begitu saja. Hal itu terus terjadi sampai jiwaku benar-benar menghilang dari dunia ini. 4 hari kemudian, diare ini kembali lagi ke tempatnya semula, tempat di mana Lucky menemukannya, yaitu di dekat kontainer sekolah. Meski Lucky sudah terkurang dalam diare itu, tapi kutukannya tidak akan berhenti. Kini diare itu ditemukan lagi oleh
orang-orang lain. Lucky yang terkurung dalam diare itu benar-benar terkejut setelah melihat pemilik diare yang berikutnya, karena orang itu adalah Rani, sahabatnya sendiri. Kini Lucky hanya bisa berharap agar Rani tidak mengalami hal yang sama dengannya, karena dia tak ingin akan orang lain yang menjadi korban selanjutnya, apalagi jika itu adalah orang yang sangat ia sayangi.